Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji beserta syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta alam semesta. Salawat beriringkan salam mari kita anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah pemimpin yang tidak takut mati. Beliau mampu berjuang di tengah-tengah tangkusnya persaudaraan. Beliau mampu berjuang di tengah-tengah godaan setan hanya untuk mempertahankan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati panitia pelaksana musabaqah ini, yang saya hormati dewan hakim yang sangat dipercaya, dan saya banggakan pemirsa hadirin sahabat dakwah yang nantinya menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ada sebuah kisah di negeri Nun, di sebelah Eropa Timur sana, ada suatu kerajaan, dan di dalam kerajaan tersebut terdapat seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Namun di akhir-akhir kepemimpinannya terjadi masalah, dan ia pun bertanya-tanya siapakah pelaku masalah tersebut. Lantas dia memanggil ketiga menterinya, dan setiap menteri dia memberikan satu karung. Menteri yang pertama ia berikan karung satu, menteri yang kedua dia memberikan karung satu, dan menteri yang ketiga pun demikian. Setelah ketiga menteri mendapatkan karung, dia memerintahkan ketiga menteri untuk ke hutan. Lantas dia memerintahkan untuk memetik buah. Datang menteri yang pertama, dia memetik buah yang sudah busuk dan dia masukkan ke karung sehingga penuh dengan buah-buahan yang sudah busuk. Datang menteri yang kedua, dia memetik buah-buahan yang masih mentah dan ia mengisi karungnya sampai penuh. Datang menteri yang ketiga, dia mengisi buah karungnya dengan buah-buahan yang masih segar. Dengan demikian mereka pun kembali ke kerajaan. Dan sampainya di kerajaan, mereka melapor kepada sang raja, wahai paduka, ini adalah hasil dari buah-buahan kami. Setelah itu sang raja pun memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara mereka tidak diberikan makan dan minum, melainkan hanya memakan buah-buahan yang mereka petik. Dengan demikian seorang raja tersebut mengetahui siapakah selama ini pelaku kejahatan yang terjadi dalam kerajaan. Dengan demikian saya akan mengangkat tema yang berjudulkan pemimpin yang bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku menciptakan pemimpin di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita terjadi pertanyaan, mengapa Allah menjadikan kita sebagai pemimpin? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena Allah masih percaya bahwa kita sebagai makhluk yang paling sempurna mampu menjaga dan mengelola alam ini. Lantas bagaimana cara kita agar bisa mengelola dan melindungi alam ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang pemimpin setidaknya harus memiliki 4 sifat. Yang pertama siddiq, yaitu adalah benar. Seorang pemimpin harus mampu mengatakan yang benar, benar dalam bertindak, benar dalam mengucapkan. Yang kedua adalah amanah. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya kata-katanya, dapat dipercaya perbuatannya. Namun nyatanya hadirin sekalian, seorang pemimpin sekarang ini jauh dari yang kita harapkan. Kepemimpinannya tidak semanis dengan janji-janjinya.
Yang ketiga, tabligh. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Ataupun seorang pemimpin harus mampu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat adalah fatona, cerdas. Seorang pemimpin haruslah cerdas. Karena apabila seorang pemimpin cerdas, insya Allah di saat negaranya terpuruk dalam kelembah kejurangan, maka dia bisa mengangkat negaranya tersebut menjadi negara dalam kesejahteraan. Apabila keempat sifat ini ada pada diri seorang pemimpin, niscaya negara kita akan maju dan sejahtera. Untuk itu, melalui ajang ini, saya mengajak generasi muda penerus bangsa untuk menyingsingkan lengan kita, membakar semangat kita untuk menciptakan NKRI yang lebih sejahtera. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wallahu mu'afiq ila aqwabit thoriq. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.